silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya bersuka cita bisa bertemu, beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini pada pagi hari ini. Kita bersyukur juga kepada Tuhan kalau kita bisa beribadah secara onsite dan Tuhan berkenan hadir menjumpai kita satu persatu pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan akan berbicara kepada setiap kita. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Gembala dari GBI-WTC Ballroom dan juga tim, dan juga untuk tim yang melayani. Izinkan saya mau buka masker ya. Oke. Topik yang akan saya sharingkan pada hari ini berjudul The Doors, yaitu mengenai pintu-pintu. Boleh ditayangkan? Saya coba. Oke. Yes. Topik hari ini berbicara tentang pintu-pintu. Dan ayat yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah dari surat kepada salah satu jemaat di kitab Wahyu. Kalau kita melihat di kitab Wahyu, ada surat yang disampaikan kepada beberapa jemaat di kitab Wahyu. Tapi hari ini kita akan belajar dari salah satu surat yang disampaikan kepada jemaat di Philadelphia. Pada saat Tuhan memberikan surat kepada jemaat, kepada gereja di kitab Wahyu, kita percaya bahwa surat yang diberikan itu bukan hanya kepada jemaat di kitab Wahyu tersebut, tetapi hal itu merupakan pesan Tuhan buat semua gereja Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai gereja Tuhan, itu bukan berbicara tentang gereja secara gedung saja, atau bukan berbicara mengenai gereja tentang kumpulan jemaat, tapi juga berbicara mengenai kita secara pribadi sebagai gereja Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari surat kepada jemaat di Philadelphia. Apa sih keunikan dari jemaat di Philadelphia? Philadelphia itu di mana? Kemudian kotanya seperti apa? Situasinya, sejarahnya, dan apa pesan Tuhan untuk jemaat di Philadelphia? Pembelajaran tentang ini kita melihat dari Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Jadi kalau kita lihat ada surat kepada 7 gereja di kitab Wahyu. Philadelphia adalah salah satu dari 7 gereja. Kita lihat di dalam petanya, kita lihat di petanya. Disitulah kita terlihat Philadelphia. Lalu apa arti dari Philadelphia itu sendiri? Kita lihat dari arti kata Philadelphia, kemudian dari sejarahnya, dan dari tujuan gereja, dari tujuan kota itu dibuat. Kemudian dari pesan Tuhan buat jemaat Philadelphia, itu ada benang merahnya dan saling terkoneksi satu dengan yang lain. Arti kata Philadelphia itu sendiri adalah Philos dan Adelphos, yaitu berbicara tentang kasih persaudaraan. Kenapa dinamakan Philadelphia? Karena kota ini dibangun oleh satu kerajaan. Kemudian di dalam persaudaraan, di dalam kerajaan itu adalah persaudaraan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, untuk mengenang hal itu, maka kota Philadelphia diberikan nama Philos dan Adelphos, yaitu kasih persaudaraan. Kemudian kita lihat lagi lokasi, situasi, dan tujuan kota Philadelphia dibangun. Lokasi Philadelphia ini strategis, sebenarnya diapit oleh 3 kota. Kemudian kota Philadelphia dikelilingi oleh gunung-gunung berapi. Jadi karena dikelilingi oleh gunung berapi, maka kota Philadelphia ini sering terjadi gempa bumi. Namun karena sering terjadi gempa bumi, maka penduduk di kota Philadelphia ini sedikit. Karena sering terjadi gempa bumi, jadi jarang yang mau tinggal di sana, sehingga banyak yang pindah ke kota lain. Singkat cerita, penduduk Philadelphia itu sedikit. Lalu Philadelphia juga disebut kota Athena kecil. Kenapa disebut kota Athena kecil? Karena seperti di Athena, di dalam kota itu banyak kuil-kuil. Jadi punya potensi di mana di situ akan terjadi penyembahan berhala.
Lalu dari 7 gereja di kitab Wahyu, 2 gereja yang mengalami penganiayaan. Salah satunya adalah Philadelphia. Jadi jemaat di Philadelphia itu mengalami penganiayaan karena kehidupan kekristenan, lalu mengalami penganiayaan. Kemudian apa tujuan kota Philadelphia itu dibangun? Karena kota Philadelphia ini dibangun di tempat yang strategis. Jadi tujuan kota ini dibangun adalah untuk menyebarluaskan, untuk menyebarluaskan kebudayaan yang ada di Philadelphia. Apa saja bahasa, budaya, tata krama, hal-hal yang baik yang ada di kota Philadelphia ini disebarkan ke kota-kota di luar Philadelphia, di sekeliling Philadelphia, terutama khususnya kepada bangsa-bangsa liar, bangsa-bangsa barbar, supaya mereka itu menerima kebudayaan, nilai-nilai dan tata krama yang baik dari jemaat atau penduduk Philadelphia. Nah, dari kata Philadelphia itu sendiri, kemudian dari kota itu dibuat, sebenarnya ada benang merahnya. Ini adalah satu sisi mengenai Philadelphia. Kita lihat sisi yang lain yang menarik dari Philadelphia. Namun kita baca dulu yuk ayatnya. Kita baca sama-sama. Kita baca dengan keras ya. 2, 3. Saya baca dari sini ya. Dan tuliskan. Boleh Bapak Ibu bacakan? Yes. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Lihatlah. Amin. Kita lihat di sini ada yang menarik. Untuk jemaat Philadelphia, ternyata jemaat Philadelphia ini adalah salah satu dari kota dan jemaat yang menerima pujian dari Tuhan. Ada 7 jemaat yang dituliskan di kitab Wahyu. Tuhan menuliskan surat kepada 7 jemaat, tetapi hanya kepada 2 jemaat Tuhan memberikan pujian, dan salah satunya adalah kepada jemaat Philadelphia. Jadi di mata Tuhan, jemaat Philadelphia itu tanpa cela, kemudian Tuhan memberikan pujian. Apa sih yang dipuji dari jemaat Philadelphia? Pada saat Tuhan memberikan pujian, artinya sebenarnya ada kualitas yang dinilai, ada kualitas yang dipuji dari jemaat Philadelphia. Dan artinya ada sebenarnya pesan Tuhan buat setiap kita untuk meneladani jemaat Philadelphia. Dan ada satu yang menarik loh. Jemaat Philadelphia itu adalah jemaat yang paling muda, kota yang termuda. Kemudian di Philadelphia ini merupakan satu tempat di mana kekristenan ini yang paling lama eksis. Bahkan sampai hari ini ribuan orang Kristen itu masih ada di kota Philadelphia, yaitu di Turki, di mana kebanyakan kota-kota atau gereja-gereja di Turki itu sudah menjadi mati. Tapi di Philadelphia itu masih eksis. Wow, ini menarik banget. Di mana di kota-kota lain itu jemaat kekristenan itu sudah nggak eksis, tapi di Philadelphia masih eksis. Kemudian apa sih yang Tuhan puji dari jemaat Philadelphia? Yaitu kualitasnya. Apa yang Tuhan bicara kepada jemaat Philadelphia? Tuhan tuh bilang gini, aku tahu. Berapa kali Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Lalu Tuhan bilang lagi, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun di sini ada beberapa
kualitas. Engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku, engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku. Di sini menarik banget dikatakan tidak menyangkal nama-Ku. Kenapa? Karena ada godaan di mana jemaat Philadelphia itu bisa menyangkal nama Tuhan. Karena apa? Karena di Philadelphia itu terjadi penganiayaan kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan. Lalu di Philadelphia itu dikelilingi oleh kuil. Jadi ada potensi untuk penyembahan berhala. Namun jemaat Philadelphia tidak kompromi. Ditulis tetap mengikuti firman, tidak kompromi, tidak menyangkal, dan tetap tekun pada saat mengalami penderitaan. Tuhan bilang, aku tahu pekerjaanmu dan aku tahu kekuatanmu. Kata aku tahu, kalau dilihat di King James Version, di situ menuliskan I understand. Jadi gini, Tuhan tuh melihat, tapi Tuhan juga memahami, Tuhan juga mengerti, Tuhan juga tahu perasaanmu. Tuhan tuh tahu banget apa yang kamu kerjakan, walaupun orang lain gak melihatnya, walaupun orang lain gak mempedulikan, walaupun kita merasa gak dipedulikan, gak diperhatikan, gak ada yang menghargai, kemudian gak ada yang melihat. Tapi Tuhan bilang, aku tahu. Disinilah janji buat kita semuanya. Bagaimanapun keadaan kita dan kondisi kita, seperti jemaat Philadelphia, walaupun mengalami penganiayaan, penderitaan, pada saat mereka tetap tekun menjalankan firman Tuhan, pada saat mereka tetap setia, walaupun orang lain tidak memperhatikan, walaupun dianiaya, walaupun mungkin ditolak, walaupun mungkin disalah mengerti, tetapi Tuhan bilang, aku tahu. Apa artinya? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan itu gak pernah meninggalkan dan gak pernah mengabaikan. Kita ini adalah biji matanya. Kalaupun kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, kalaupun kita mengalami pergumulan, berada di lembah kekelaman, Tuhan tuh bilang sama setiap kita, aku tahu, aku merasakan, aku memahami, dan aku tidak pernah meninggalkanmu. Dan semuanya itu tidak akan pernah sia-sia. Yang setuju kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi, apa yang dilihat manusia berbeda dengan apa yang dilihat Tuhan. Kemudian juga ada yang menarik. Aku tahu pekerjaanmu, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Kemudian Tuhan bilang, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Nah, kekuatan, kalau kita lihat dari King James dan juga bahasa aslinya, King James itu menuliskan kata little. Kemudian apa sih artinya kekuatan yang dimaksud? Kekuatanmu tidak seberapa, jadi itu kekuatan jemaat Philadelphia itu kecil. Namun kecil itu bukan berarti weakness, bukan berarti lemah. Apa yang dimaksud kecil? Yaitu penduduknya sedikit. Jadi penduduk jemaat Philadelphia itu kan sedikit karena banyak yang pindah tuh karena gempa bumi. Kemudian penduduk Philadelphia itu tidak ada power. Artinya tidak dianggap oleh yang lain karena jemaatnya itu bukan jemaat tetapi menengah ke bawah menurut ukuran manusia. Lalu juga tidak ada kuasa menurut ukuran manusia. Kemudian kecil itu juga dianggap adalah skillnya kurang, ability-nya kurang, kemampuannya kurang, sehingga sering dianggap tidak punya, ya istilahnya ya kemampuanmu sedikit lah, kekuatanmu gak seberapa. Tapi menurut ukuran manusia. Kalau menurut kacamata manusia, jemaat di Philadelphia itu gak ada apa-apanya, kecil. Tapi kalau dilihat dari sejarah dan dari pengupasan ayat ini, justru Tuhan memuji betul. Seringkali apa yang dipuji oleh Tuhan, yang dilihat oleh Tuhan, itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Untuk gereja-gereja ukuran saat ini, gereja-gereja modern, yang dipuji adalah ukurannya, gedungnya, fasilitasnya, strukturnya, organisasinya, banyaknya jemaat, banyaknya penduduk, mungkin juga banyaknya dana dan sebagainya. Itu adalah apa yang dilihat dan diukur oleh manusia. Baru dibilang kekuatanmu oke, gerejamu oke, gerejamu sehat, tetapi menurut ukuran manusia. Tapi menurut Tuhan,
Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tetapi jemaat Philadelphia itu justru yang dipuji Tuhan, dan Tuhan mau kita belajar dari jemaat Philadelphia. Di sini menarik banget. Tuhan melihat apa yang kita lakukan, dan Tuhan melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Kalau berbicara tentang kekuatan atau kemampuan, bukan itu yang Tuhan lihat. Yang Tuhan mau adalah bagaimana hati kita dan bagaimana kebergantungan kita kepada Tuhan. Bahkan di Pengupasan ayat itu juga menuliskan, membandingkan dengan Simson. Simson itu kekuatannya luar biasa loh, kekuatannya luar biasa, pengurapannya diukur seperti apa tuh luar biasa banget. Tetapi Simson kurang bergantung kepada Tuhan. Nah, yang Tuhan mau adalah, yuk marilah kita menjadi jemaat yang bergantung kepada Tuhan. Karena secara manusia kita pasti punya keterbatasan. Secara manusia kekuatan kita ini enggak seberapa. Tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang setuju kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Karena Tuhan menyertai setiap kita. Lalu juga di sini dikatakan kualitas apa saja yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia. Aku tahu pekerjaanmu. Jadi jemaat Philadelphia saat melakukan pekerjaan Tuhan, pada saat melakukan pekerjaan dan tanggung jawabnya, jemaat Philadelphia ini bukan jemaat yang pasif, yang tidak lakukan apapun, namun jemaat yang istilahnya apa ya, rajin dengan tekun dan tetap berdiri, tidak goyah, walaupun apa, mendapat penganiayaan, walaupun mungkin dibully, walaupun juga mungkin ada hal-hal yang negatif yang mereka terima. Artinya adalah penderitaan, mereka tetap tekun. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kekristenan. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, ada pesan Tuhan buat setiap kita. Jangan pernah menyerah. Marilah kita tetap tekun dan setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Yang setuju kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan jemaat Philadelphia, satu kualitas yang dipuji oleh Tuhan dikatakan adalah jemaat yang setia. Dan ada lagi yang menarik. Yuk kita baca sama-sama. Ini ayat menarik banget. Kita baca ya, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Kalau tadi kita berbicara tentang latar belakang, sejarah, kondisi, dan apa yang dialami oleh jemaat Philadelphia, sekarang kita lihat pesan Tuhan buat jemaat Philadelphia. Karena pesan Tuhan itu beda-beda buat setiap jemaat di kitab Wahyu. Dan kita lihat di sini, Tuhan tuh bilang, lihatlah. Saya garis bawahi. Jadi Tuhan ngomong, aku tahu kamu tuh sudah bekerja, melakukan banyak hal, namun lihatlah, artinya nih lihat, ada sesuatu yang diingatkan oleh Tuhan yang membuat supaya kita semua tuh tersadar dan semakin sadar. Ini gak cuma satu kali, tetapi 2 kali tertulis di kitab Wahyu. Kita lihat sama-sama ya, kita balik di sini. Kita lihat di ayat 7 dan di ayat 8. 2 kali loh dikatakan firman Tuhan, firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Artinya Tuhan itu memegang kunci. Tuhan akan membuka pintu. Tuhan membuka pintu. Pada saat Tuhan membuka pintu, itu tidak dapat ditutup oleh manusia. Di ayat 8 dikatakan lagi tentang membuka pintu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Jadi kalau Tuhan sudah membuka pintu, gak ada yang bisa menutupnya. Pesan ini disebutkan 2 kali. Artinya ada pesan buat kita semuanya, gereja Tuhan. Tuhan bilang, lihat loh, lihat nih, saya tuh udah membukakan pintu bagi kamu. Dan dikatakan yang menutup siapa? Tuhan. Tuhan yang membuka, lalu Tuhan yang menutup. Artinya satu hari nanti pintu itu akan ditutup. Dan yang menutup itu adalah Tuhan sendiri. Jadi pintu yang terbuka itu ada expirednya buat setiap kita. Pintu yang terbuka itu tidak selamanya.
Sehingga kita perlu pahami pada saat pintu itu dibuka buat setiap kita. Buat setiap kita pintu udah dibuka nih, kuncinya udah dibuka. Tetapi pilihan kita lah yang akan masuk ke pintu itu atau tidak. Dan juga pilihan kita lah yang akan membiarkan pintu itu terus terbuka lalu kita nggak masuk melewatinya. Sampai akhirnya kesempatan untuk masuk ke pintu itu tertutup. Ataupun juga pilihan kepada kita. Kita ini mau memasuki pintu yang mana? Kan ada pintu yang dibukakan oleh Tuhan, tetapi ada pintu-pintu lain yang terbuka. Kita ini seperti itu diingatkan oleh Tuhan. Lihatlah, Tuhan tuh sudah membuka pintu, tapi kamu ini mau masuk pintu yang mana? Karena akan ada banyak pintu yang ditawarkan kepada setiap kita. Lalu itu keputusan kita untuk masuk pintu yang mana. Dan pintu yang dibukakan Tuhan satu hari itu akan expired. Ini adalah pesan Tuhan bagi gereja Tuhan, bukan hanya kepada jemaat Philadelphia, tapi juga kepada kita semuanya. Sekarang kalau kita berbicara tentang pintu, di sini menarik nih, kita lihat gambarnya. Philadelphia ini kalau dilihat di Google, itu kaitannya gambarnya salah satunya adalah pintu gerbang, karena terkait dengan pintu yang terbuka. Pertanyaan buat setiap kita, saya mau kita mengambil waktu 1 menit. Kalau ditanya nih ya, pintu ini adalah pintu kesempatan. Atau Tuhan bilang, aku nih membuka pintu bagimu. Kira-kira 1 menit coba renungkan, pintu apa sih yang ingin terbuka dalam hidup kita? Jawab masing-masing ya. Pintu apa sih yang sebenarnya kita nantikan, yang selama ini tertutup, tetapi ingin terbuka di dalam hidup kita? Pintu seperti apa? Pintu seperti apa yang ingin terbuka? 1 menit. Mungkin kita punya pergumulan, mungkin kita punya doa yang belum dijawab, mungkin kita punya harapan, mungkin kita punya cita-cita, tapi kita mau lihat sebenarnya pintu apa sih yang Tuhan bukakan buat setiap kita. Ada berbagai penafsiran tentang pintu-pintu yang dibuka. Namun apa yang ada di persepsi kita tentang pintu yang ingin terbuka dalam hidup kita, yang ingin kita lewati, itu sangat terkait dengan fokus dan tujuan hidup kekristenan kita. Yuk kita lihat. Tuhan mau pada saat kita menjalani kehidupan kekristenan, kita fokus kepada kerinduan hati Tuhan. Karena di dalam kehidupan ini akan ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa fokus, yang membuat kita gak bisa menuruti firman Tuhan. Walaupun kita tekun, walaupun kita sibuk, kita aktif di dalam pekerjaan, tetapi apakah yang kita lakukan itu fokusnya kemana? Itu pertanyaannya. Dan pada saat pintu terbuka di hadapan kita, tipe pintu seperti apa yang kita masuki dan kita lewati. Dan tanpa sadar seringkali kita sibuk tetapi salah fokus. Yang Tuhan mau adalah menuruti firman-Nya, tidak menyangkal namanya dan tekun. Yuk kita melihat ada berbagai tipe pintu dan itu juga sangat terkait dari apa tujuan hidup kita. Hari ini saya akan membahas ada 3 level tujuan hidup. Saya mengambil dari sebuah buku yang ditulis oleh Martin Seligman. Ada 3 level tujuan hidup. Kita ini ada di level yang mana? Yang pertama adalah pleasant life, yaitu hidup untuk mendapatkan apa yang kita mau. Yang kedua adalah good life, hidup untuk membangun sesuatu. Level yang ketiga adalah meaningful life, yaitu hidup yang bermakna. Yang pertama, apa itu pleasant life? Pleasant life adalah seseorang yang tujuan hidupnya adalah mengejar apa yang diinginkan, supaya apa yang diinginkannya itu tercapai. Misalnya, kita ini hidup, kita punya cita-cita, kita ingin punya rumah 2, 3 gitu ya. Kita hidup, kita pengen punya aset,
Kita hidup, kita tuh pengen punya mobil, lalu kita bekerja, kita mengejar supaya apa yang kita ingin dapatkan itu tercapai. Salahkah? Enggak salah, enggak apa-apa banget kok. Itu tidak dosa dan itu enggak salah. Namun pertanyaannya buat setiap kita, apakah level tujuan hidup kita hanya di situ doang? Hanya ingin mendapatkan apa yang kita mau? Di sini saya menggambarkan seperti es krim, seperti anak-anak. Anak-anak kan tujuan hidupnya adalah level tujuan hidup anak-anak hanya mendapatkan apa yang diinginkan, hanya mendapatkan kesenangan. Lalu anak-anak itu kalau nggak mendapatkan apa yang diinginkan, dia ngambek, dia guling-guling, dia nangis-nangis, dia kecewa karena apa yang dimau tidak didapatkan. Kalau kita punya level tujuan hidup yang pertama, tanpa sadar kita mengikuti Tuhan, kita hanya menjadikan Tuhan tempat untuk meminta-minta. Tuhan adalah tempat untuk mendapatkan berkat. Tuhan adalah tempat untuk kita meminta mujizat. Pada saat kita berdoa, kita kepengen apa yang kita doakan itu selalu harus kita dapatkan. Kalau level tujuan hidup kekristenan kita hanya di situ dan kita menjadikan Tuhan tempat meminta-minta. Berapa banyak orang Kristen 1000 kebaikan Tuhan mudah kita lupakan hanya karena satu doa yang belum dijawab atau karena satu ujian yang Tuhan izinkan datang di dalam kehidupan kita. Karena yang kita mau harus kita dapatkan, lalu kita mudah menjadi kecewa. Apakah tujuan hidup kekristenan kita hanya seperti itu? Dan Tuhan ingatkan loh di jemaat Philadelphia. Berapa banyak orang Kristen tujuan hidupnya ingin hidup nyaman, sehingga pada saat mengalami penderitaan atau ujian banyak yang menjadi kecewa. Tapi Tuhan bilang, lihat jemaat Philadelphia, walaupun mereka menderita, mengalami penderitaan, mereka tetap tekun, mereka tetap setia, mereka tidak menyangkal Yesus. Kita lupa bahwa pada saat kita mengikuti Tuhan, mengikuti salib Tuhan, ada bagian dalam kehidupan kekristenan, yaitu kita menderita karena nama Kristus. Yang setuju katakan amin. Kalau kita mengikuti keinginan kita, itu gak akan pernah selesai, karena keinginan manusia tidak akan pernah habis-habisnya. Jadi ini adalah level tujuan hidup yang pertama. Hidup untuk bersenang-senang. Hidup untuk mengejar apa yang dilihat oleh mata, kekayaankah, asetkah, dan sebagainya. Yang kedua, level tujuan hidup yang kedua yaitu good life. Good life ini adalah membangun sesuatu. Apakah membangun sesuatu itu salah? Enggak banget. Karena kan Tuhan mau kita ini sukses, betul ya? Apakah membangun status itu salah? Gus, popularitas, pengakuan, prestasi, penerimaan, kebanggaan. Salahkah? Sebenarnya nggak salah. Tuhan itu kan juga mau loh kita hidup sukses. Tetapi yang membedakan adalah saat kita mengejar kesuksesan, kita mau mengejar prestasi, keberhasilan untuk membuktikan diri kita, untuk mendapat pengakuan, untuk mendapat kebanggaan dari orang lain, atau karena dengan kesadaran bahwa hidup ini adalah anugerah, lalu kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Itu beda banget loh. Berapa banyak seseorang mengejar prestasi, kemudian mengejar posisi untuk supaya diterima dan untuk mendapatkan kebanggaan. Nah, kalau saya boleh sharing, saya saja pernah terjebak bahkan di dalam pelayanan pun, yang tampak luarnya kelihatannya baik, yang tampak luarnya kelihatannya bekerja untuk Tuhan, yang tampak luarnya kelihatannya melayani dan aktif untuk Tuhan, tetapi memiliki motivasi yang salah, yaitu untuk membangun status, popularitas, pengakuan, prestasi, penerimaan, ataupun kebanggaan. Kalau saya boleh share dari diri saya sendiri, saya ini anak pertama, anak sulung dari 5 bersaudara. Kemudian karena saya anak sulung, nah orang tua saya mendidik saya untuk menjadi anak sulung yang bertanggung jawab. Tapi caranya mungkin kurang tepat, atau mungkin hanya itu cara yang diketahui oleh orang tua saya. Misalnya,
Kalau saya bertengkar dengan adik saya, lalu dibilang gini, aduh Ili, kamu tuh anak paling besar, kok nggak bisa ngalah gitu. Terus kalau adik saya bertengkar, orang tua saya bilang gini, aduh Ili, kamu tuh anak paling besar nggak bisa jaga adik. Kalau misalnya rumah berantakan, aduh Ili kamu anak paling besar nggak bisa tanggung jawab. Jadi saya ini cukup banyak dikritik, cukup banyak disalahkan. Saya bahas ini bukan menyalahkan orang tua saya ya. Dalam arti saya mau menceritakan apa dampaknya dan benang merahnya terhadap saya yang melayani. Sehingga saya menerima banyak kritik, kemudian disalahkan dan jarang dipuji. Sebagai seorang manusia ya individu, sebagai seorang anak, sebagai seorang manusia, kita ini punya tangki emosi. Saat seseorang memiliki tangki emosi itu perlu diisi dengan apa? Seorang anak ini butuh diterima apa adanya oleh orang tua, penerimaan. Kemudian seorang anak ini butuh dihargai oleh orang tuanya, sehingga anak itu sadar bahwa dirinya itu berharga. Tetapi kan karena sering dikritik, jadi merasa dirinya tidak berharga kalau tidak mencapai prestasi. Lalu saya juga suka dibandingkan, kok dia bisa juara, kamu tuh juaranya tuh juara 3 lah gitu, kok nggak juara 1. Kok dia nilainya 10, kamu itu 8. Misalkan dibandingkan. Tanpa sadar, saya itu tertanam bahwa kalau ingin diakui, jadi harus berprestasi. Supaya diakui oleh orang tua, perlu mengejar prestasi tertentu. Kemudian anak itu butuh dikasihi apa adanya tanpa syarat. Berapa banyak orang tua yang suka membanding-bandingkan, sehingga anak itu tertanam bahwa saya ini akan disayang dan dikasihi kalau melakukan sesuatu, kalau punya pencapaian, kalau punya prestasi, baru menjadi pribadi yang berharga, lalu akan diakui. Jadi sebagai seorang anak tanpa sadar saya butuh pengakuan dari orang tua, tapi nggak didapatkan. Yang didapatkan adalah dikritik, disalahkan. Namun bukan berarti orang tua saya ingin menyakiti saya ya. Saya percaya orang tua saya tuh ingin memberikan yang terbaik, hanya caranya aja kurang tepat. Akhirnya saya menjadi pribadi yang merasa kurang berharga, lalu membutuhkan penerimaan dan kurang dipuji. Itu kan tangki emosi saya defisit tuh sebagai seorang anak, kurang terisi oleh orang tua. Dan itu saya bawa sampai dewasa, tapi saya nggak sadar. Nah, pada saat youth, waktu masa-masa kuliah, lalu saya ketemu dengan Tuhan Yesus, bukan ketemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang menjumpai saya bertobat, terima Tuhan Yesus, disitulah saya mulai ikut pemuritan, saya mengikuti pemuritan dan melayani. Pada saat saya melayani waktu itu youth ya, kemudian saya melayani dengan rajin, senang banget, ceritanya militan lah, anak muda yang militan. Pada saat saya melayani, berarti kan pemimpin saya tuh seneng banget lihat saya melayani secara rajin. Bener nggak? Kalau bener ya, kalau di gereja ya ada yang lihat melayani, oh seneng banget, aku tahu pekerjaanmu, wah dipuji lah gitu. Pada saat saya dipuji, saya tambah seneng, rajin pelayanan. Lalu dipercayakan lebih lagi, dan akhirnya saya aktif melayani. Lalu saya senang, saya menikmati pelayanan. Tetapi saya nggak pernah sadar. Ternyata saya melayani, saya suka orang-orang tuh bilang, wah saya diberkati, saya suka dipuji oleh pemimpin saya. Ternyata itu karena saya defisit akan pengakuan, defisit akan pujian dari orang tua. Dan yang membuat saya rajin tanpa sadar, saya mencari pengakuan, penerimaan, kebanggaan, dan pujian dari saat melakukan pelayanan. Saya nggak sadar, tetapi itu berarti saya melayani didorong oleh luka-luka lama saya yang belum pulih. Dan saya memiliki motivasi yang salah untuk membangun pengakuan, penerimaan, dan kebanggaan dari orang lain yang saya tidak dapatkan dari orang tua saya. Apa yang terjadi di dalam pelayanan? Mudah tersinggung, mudah baper, mudah konflik, dikit-dikit merasa tidak dihargai. Tanpa sadar, kalau kita melakukan entah bekerja, pelayanan untuk good life, membangun sesuatu untuk diri kita sendiri,
Tanpa sadar itu kita menjadikan diri kita, pengakuan, pencapaian, prestasi menjadi berhala. Bukan Tuhan yang menjadi pusat, tapi diri kita yang menjadi pusat. Prestasi yang menjadi pusat, pengakuan orang lain yang menjadi pusat. Tanpa sadar kita menjadi salah fokus, walaupun tampak luarnya adalah kelihatannya pelayanan. Waktu saya sadar, saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang, apa yang dilihat manusia itu beda dengan yang dilihat oleh Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, pencapaiankah, apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat apa yang ada di hati. Disitulah Tuhan memuji jemaat Philadelphia. Walaupun di tengah-tengah kota itu banyak kuil, banyak penyembahan berhala, punya potensi untuk salah fokus dan menyembah berhala, tetapi jemaat Philadelphia tidak menyangkal nama Tuhan, tidak kompromi, dan hatinya tetap fokus kepada Kristus, bukan diri sendiri, bukan yang lain. Bagaimana dengan kita? Itu level tujuan hidup yang kedua. Sekarang level tujuan hidup yang ketiga. Apa itu level tujuan hidup yang ketiga? Ini ada ayat bagus banget. Saat kita mengajar segala hal, semua itu adalah seperti usaha menjaring angin. Yang ketiga adalah meaningful life. Meaningful life itu adalah hidup yang bermakna. Artinya, pada saat kita menjalankan kehidupan, kita ini punya kerinduan bahwa dengan segala keberadaan kita, dengan segala talenta, dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, itu kita pakai, itu menjadi alat untuk hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Itu adalah meaningful life. Hidup ini hanya satu kali seumur hidup. Itulah pintu yang dibukakan buat setiap kita. Pintu yang pertama adalah pintu keselamatan. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat kita memasuki pintu keselamatan, kita akan masuk dan keluar dari pintu yang lainnya. Itu adalah pintu kesempatan untuk kita bisa hidup berdampak bagi orang lain. Dan pintu kesempatan untuk kita hidup berdampak bagi orang lain, satu hari itu akan expired. Karena hidup kita hanya sementara. Satu hari Tuhan tuh bilang, udah selesai waktu kita untuk berkarya dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tinggal bagaimanakah kesempatan hidup kita, anugerah yang Tuhan berikan buat kita itu, kita mau isi untuk apa? Untuk mengejar kesenangan kita kah? Untuk membangun status kah? Atau untuk mengisi kehidupan dengan meaningful life, supaya hidup kita berdampak bagi orang lain. Ini yang Tuhan mau. Dan hidup yang berdampak bagi orang lain itu seperti apa? Artinya Tuhan mau melalui keberadaan kita ini memberitakan nama Tuhan. Hidup yang berdampak bagi orang lain juga kita perlu refleksi loh. Misalnya, contohnya seperti saya pelayanan. Saya pelayanan tampak luarnya berdampak bagi orang lain, tetapi sebenarnya itu adalah untuk diri saya sendiri. Bukan untuk Tuhan dan bukan untuk orang lain. Contohnya juga ada banyak orang melakukan kegiatan sosial, tampak luarnya berdampak, betul? Misalnya membagi sembako kah, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan melayani orang-orang yang berkekurangan kah, tampak luarnya kelihatan oke, tetapi kembali lagi, apa yang ada di dalam hatinya? Siapa yang menjadi pusat? Tuhankah ataukah berhala diri sendiri untuk mendapat pengakuan, untuk diakui? Tuhan mau pada saat kita melakukan sesuatu, mengembangkan apa yang ada pada kita, itu adalah untuk supaya orang-orang bisa melihat Kristus. Supaya mereka yang belum diselamatkan itu boleh menerima Injil dan diselamatkan. Supaya mereka yang membutuhkan pemulihan, mereka boleh datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan kehidupannya dipulihkan. Sebenarnya pintu itu yang Tuhan buka, kesempatan dan pintu penginjilan, yang dimana orang Kristen bertahun-tahun tidak masuk melalui pintu. Walaupun pelayanan, tetapi masuk melalui untuk mencari kesenangan, untuk mencari status, tapi lupa untuk memberitakan Injil, lupa untuk memberitakan nama Tuhan. Saya juga pernah terjebak di area ini. Jadi
Pada saat saya terima Tuhan Yesus, pada saat saya kuliah waktu itu saya tuh melayani, kemudian saya suka menginjil lah waktu itu. Saya suka menginjil. Jadi kalau misalnya pulang kuliah naik bis, di sebelah saya tuh ada orang, saya memberitakan Injil. Saya kasih tahu tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Oke, saya tantang, mau terima Tuhan Yesus enggak? Kalau naik taksi, saya injilin supir taksi. Kemudian setiap duduk sama siapa dengan teman mahasiswa, atau setiap istirahat gitu ya, saya menghampiri teman-teman saya ceritakan tentang Tuhan Yesus, menginjil mengenai kematian Yesus di kayu salib. Namun, itu kan waktu itu baru bertobat ya. Namun setelah berjalan terus, saya semakin sibuk, saya semakin aktif. Ternyata saya semakin salah fokus. Karena apa? Karena saya semakin terjebak dengan kegiatan dan kesibukan membuat acara, kesibukan dalam pelayanan yang tanda kutip pelayanan di gereja, tetapi saya semakin lama semakin lupa menginjil. Berapa banyak orang Kristen tidak pernah menginjil lagi, tapi sibuk dalam kegiatan demi kegiatan. Kemudian berapa banyak gereja Tuhan yang melakukan misi, memberitakan nama Kristus atau memberitakan dirinya sendiri. Berapa banyak gereja Tuhan yang berfokus pada gedung, fasilitas, tetapi lupa menjangkau dan memberitakan nama Kristus. Beberapa tahun yang lalu waktu Tuhan izinkan saya mengikuti Hagai Leadership Experience, di situ saya baru terbuka. Selama 10 tahun terakhir, kekristenan di dunia ini tidak ada pertumbuhan atau peningkatan. Tetapi kenapa di gereja-gereja ada data statistik jemaat yang bertambah? Itu sebenarnya bukan orang yang baru mengenal Kristus yang dimenangkan. Itu adalah perpindahan dari satu gereja kepada gereja yang lain. Yang menariknya, saya juga bertobat sih. Pada saat seseorang jiwa baru datang ke gereja, kemudian kita bersuka cita, tetapi yang sebenarnya adalah pindah gereja. Kita senang karena ada yang pindah gereja. Tuhan nangis karena ada perpecahan atau kekecewaan. Dan iblis senang karena strateginya untuk perpindahan jemaat dan tidak berfokus memenangkan jiwa itu berhasil. Tuhan mau untuk kita kembali lagi ke fokus, yaitu kita memberitakan Injil. Kita yang sudah menerima Kristus, menerima anugerah, maukah hidup kita isi dengan hal-hal yang tidak bermakna? Dan Tuhan mau dengan segala keunikan, talenta, keberadaan, posisi, kepercayaan, tanggung jawab, Tuhan tuh rindu dengan segala keberadaan kita memberitakan Injil. Supaya semakin banyak orang yang dimenangkan. Melalui apa? Perilaku kita menjadi best witness. Perilaku menghasilkan buah roh. Melalui pengalaman-pengalaman hidup. Pada saat Tuhan memberkati kita bersaksi. Tapi pada saat kita melewati lembah kelampun, kita bisa menjadi saksi bagaimana kita berespon, kesetiaan kita di tengah penderitaan. Orang bisa melihat apa yang membuat kita setia. Kita setia karena nama Kristus. Kemudian menjadi saksi untuk apa? Dengan segala keberadaan kita, kita memberi jawab bagi mereka yang membutuhkan. Kalau kita sudah mengalami anugerah, masih ada banyak orang yang membutuhkan. Kita bersaksi menceritakan anugerah yang kita alami. Dan tell others about Jesus. Jangan terjebak kepada kegiatan, kepada event. Tetapi jangan lupa untuk kepada siapapun, dimanapun, kesempatan yang ada pun kita memberitakan Injil. Dan apapun yang kita lakukan, pelayanan apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun, tujuannya adalah untuk memberitakan nama Injil. Itulah sebabnya kenapa arti dari Philadelphia adalah kasih persaudaraan, yaitu mereka rindu
kasih yang mereka dapatkan boleh disebar luaskan. Kasih persaudaraan artinya di dalam satu gereja ada kasih persaudaraan unity, supaya apa? Nama Kristus dimuliakan, bukan konflik, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Lalu disitulah apa tujuan dari kota Philadelphia, untuk menyebarkan nilai-nilai. Kota di Philadelphia itu dibangun sebagai kota misionaris untuk menyebarkan nilai-nilai. Disinilah Tuhan ingatkan kepada gereja Tuhan, esensi dari gereja bukanlah jumlah, bukanlah fasilitas, bukanlah gedung, tetapi esensi dari gereja adalah kasih persaudaraan, tahan menderita, dan juga menyebarkan Injil Kristus. Dan itu yang Tuhan tunggu. Kita akan lihat satu video. Dan Tuhan ingatkan lagi kepada kita semuanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya mati di kayu salib, supaya banyak orang yang terhilang boleh dimenangkan. Itu adalah isi hati Tuhan. Karena kita sadar kita telah menerima anugerah. Biarlah pada pagi hari ini kita menaikkan komitmen yang baru. Kita mau menyerahkan hidup kita sebagai penyembahan kepada Tuhan. Dan kita mau mengisi hidup kita dengan hal yang bermakna, yaitu hidup kita menjadi berkat. Kalau kita tahu hidup kita telah ditebus oleh darah yang mahal dan berharga, kita tidak akan mengisi dan menjalani hidup ini dengan perkara-perkara yang sia-sia dan murahan. Yuk kita naikkan pujian.